Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat. Supaya lebih bersemangat lagi, ada ice breaking. Tapi sebelum ice breaking, orang mau berdoa dulu ya. Orang mau berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, posisi siap semua? Baik, Kayla silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari berdoa. Doa selesai. Oke. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Brian. Brian sakit atau apa lagi? Abdul Fakir ada? Alfaiz, Alfajri, Aprilio, Ardani. Aprilio ada? Aprilio? Izin. Ardani, Virginia, Firnianti, Joel. Sudah ya? Oke, baik. Supaya lebih semangat lagi mau belajar, kita mau tepuk 1, 2, 3 dulu. Masih ingat tepuk 1, 2, 3? Masih. Oke, kita latihan dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke, tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu semua. Oke, karena semuanya sudah lancar, tepuk 1, 2, 3-nya berarti Ibu ambil kesimpulan kalau semuanya hari ini fokus belajar. Ya, semuanya fokus. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Dalam hari ini adalah tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran ini, coba kita ingat-ingat dulu kalau pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang mau angkat tangan di sini? Oh ya, Kayla. Apa itu berpikir komputasional, Kayla? Berpikir komputasional adalah cara berpikir menyelesaikan masalah secara sistematis, efektif, dan efisien. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Kayla. Baik. Ada lagi yang masih ingat bagaimana ada beberapa cara berpikir komputasional atau pilar dalam berpikir komputasional? Apa saja itu? Dekomposisi, apalagi? Mengenal pola, apalagi? Abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Ya. Nah, cara berpikir komputasional ini adalah cara berpikirnya manusia yang ditiru oleh mesin
kita akan membahas tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial ya. Nah, sekarang apa saja yang kamu lihat saat buka HP? Kamu buka TikTok, apa lagi? YouTube, apa lagi? Facebook, ChatGPT, WA, apa lagi yang di belakang apa? Capcut, banyak ya, banyak aplikasi yang ditampilkan di layar HP kalian. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari aplikasi yang kalian lihat di HP? Saat kamu buka HP, contoh misalkan ini ya, kamu misalkan buka apa? TikTok ya. Kenapa terdorong suka buka TikTok? Siapa? Coba. Hiburan. Apa yang kamu lihat di situ? Video-video, apalagi dance ya. Nah, sekarang coba kamu lihat. Ketika misalkan kamu mau buka tentang konten di TikTok, ya ada apa? Kamu mau buka konten di TikTok, contoh misalkan tentang dance. Nah, saat kamu buka konten tentang dance, konten-konten yang direkomendasikan atau video-video yang direkomendasikan di TikTok kamu yang di bawah-bawahnya itu pasti adalah tentang dance, ya. Kalau kamu mau buka tentang mukbang, TikTok tentang mukbang, setelah itu pasti ada di bawah video rekomendasi tentang mukbang lain kan? Nah, itu. Jadi TikTok ini merupakan salah satu contoh dari AI, ya, salah satu tools dari AI. Jadi orang tahu sekali kemauan kamu itu apa. Saat kamu buka TikTok, kamu buka konten tentang makan-makan enak, pasti di bawahnya itu orang rekomendasikan video-video lain tentang mukbang, ya, karena mereka membaca kamu punya aktivitas. Tayangan apa yang sering kamu lihat, ya. Nah, ini hati-hati. Nanti kalau misalkan kamu nonton, misalkan YouTube, yang kamu nonton misalkan tentang apa tadi dance. Besok kalau misalkan orang-orang yang paham pasti mereka tahu tayangan apa yang sering kamu nonton, ya. Semoga saja yang sering kamu lihat di aplikasi HP kamu itu hal-hal yang masih dalam batas kewajaran, ya. Karena itu terekam. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Nah, apa yang akan kita belajar hari ini, ya? Apa sebenarnya akan nanti kamu dapatkan setelah kamu belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial? Yang pertama adalah siswa dapat memahami apa? Pengertian dari kecerdasan artifisial. Ya, apa itu kecerdasan artifisial? Itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris adalah apa? Ya, artificial intelligence atau AI. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan etika penggunaan AI, terutama di sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis resiko dari kecerdasan artifisial atau AI. Baik, sebelum kita lihat dulu tayangan berikut ini. Diperhatikan ya. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya, Ibu ada pantun nih. Silakan disimak ya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di atas pohon jambu. Ayo kawan, jangan malas lagi. Mari kita giat menuntut ilmu. Dadah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, kira-kira siapa ini? Ibu. Yakin Ibu itu? Tahu dari mana? Hah? Ya, jadi ini adalah foto asli Ibu yang kemudian Ibu ubah ya di ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu tools dari AI ya. Ibu masukkan perintah, ubah foto ini menjadi, ini dia meniru kecerdasan manusia ya. Contoh AI. Ada yang pernah pakai YouTube? Google? Biasa kalau kerja tugas pasti buka Google ya, cari jawaban di Google. Apalagi IG? Canva, ada yang pernah pakai aplikasi Canva? Nah, PowerPoint, ada yang pernah Dava? Bikin apa Dava? Bikin? Oh, menggambar gunung. Ya, jadi sudah ada teman kita yang menggunakan Canva. Ya, tayangan presentasi ini juga Ibu buat di Canva, ya. Kemudian M-Banking. Biasanya ada toko-toko tertentu ketika kita belanja, ya kita tidak perlu memberikan uang cash. Kita tinggal transaksi melalui M-Banking, ya, aplikasi M-Banking. Kemudian ada lagi contoh lain seperti apa tadi? Iya, ada juga Messenger, ada juga WhatsApp Meta AI kan, kemudian ChatGPT, Gemini, banyak ya contoh dari artificial intelligence. Nah, tapi kita harus memperhatikan, kamu perhatikan ini ya, kamu harus memperhatikan. Ini apa? Apa ini? Robot. Robot ini adalah mesin komputer yang dirancang seperti manusia. Coba kamu bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, pekerjaan manusia itu digantikan oleh robot. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah akan berdampak positif atau negatif? Karena, kenapa negatif dampaknya? Kalau pekerjaan manusia itu digantikan oleh robot, itu dampaknya kenapa?
Apa? Dampaknya itu robot bisa menggunakan orang tidak bebas karena kan diberikan oleh robot dan semua dilakukan oleh robot. Nah, kalau pekerjaan semuanya dilakukan oleh robot, kemudian apa manfaatnya manusia? Hah? Sehingga apa yang terjadi? Perusahaan, pabrik, bahkan restoran sudah menggunakan robot. Sudah tidak pakai lagi manusia. Karena nyatanya memang robot sudah diprogram lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Yang manusia itu cuma pemilik. Cuma pemilik pabrik, pemilik perusahaan dengan yang punya restoran, ya, seperti itu. Jadi kalian jangan kalah sama robot, jangan juga mau dikendalikan juga sama AI, ya. Tapi kamu harus belajar tentang ada etikanya, ya. Karena kalau kita tidak mengetahui etikanya, sehingga akan berakibat buruk. Makanya kita belajar tentang bagaimana etika dan resiko kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, ya. Oke, tepuk tangan dulu semua. Tepuk tangan. Ya. Sekarang apa saja etika dalam penggunaan AI? Ini etika penggunaan AI di sekolah ya anak-anak. Karena biasanya kan kalau di sekolah kita mengerjakan tugas ya. Ya, mengerjakan tugas. Bagaimana caranya kamu bisa mengerjakan tugas tersebut? Supaya lebih mudah biasanya menggunakan apa? Menggunakan Google, menggunakan apa? ChatGPT, ya, atau Meta, tanya apa Meta AI, ya, supaya dapat jawabannya. Tapi ada etikanya, ya. Yang pertama, gunakan AI untuk belajar, bukan menyontek, ya. Kamu bisa melihat jawaban melalui AI. Kamu bisa tanya, misalkan ibu tanya, apa yang dimaksud dengan sains? Ya, soal IPA ya, apa yang dimaksud dengan sains? Kamu tidak bisa jawab, kamu boleh tanya AI. Tapi saat kamu tanya AI, tidak semua harus kamu salin. Kamu masukkan dalam buku tugas, ya, tidak bisa. Karena di saat kamu menggunakan AI itu, kamu gunakan untuk apa? Untuk membantu pekerjaan kamu. Bukan mengganti kamu untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi AI itu membantu kita mengerjakan tugas. Orang mencari ide di AI, tanya apa AI. Tapi bukan pengganti kita, ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, kamu bisa menggunakan AI. Apa itu sains? Tanya, ya. Nanti AI kasih, sains adalah ini, ya. Kamu boleh salin di buku. Jawabannya kamu bisa kembangkan lagi. Cari di buku cetak, baca. Kemudian kamu kamu kembangkan, ya, supaya lebih lengkap. Itu untuk apa? Untuk melatih keterampilan berpikir kalian. Iya, berpikir komputasional, ya. Jangan semua dipikirkan dijawab oleh AI. Nanti kamu punya kemampuan berpikir jadi menurun. Nah, kalau menurun nanti ketergantungan. Kalau ketergantungan semuanya tanya AI. Nanti kamu beberapa tahun ke depan tidak punya kemampuan berpikir, tidak punya keterampilan. Akhirnya apa? Tidak ada perusahaan yang mau terima kamu. Mending mereka ambil robot. Nanti kamu apa? Tidak punya penghasilan, pengangguran, ya. Nah, kemudian yang berikut, jujur saat menggunakan AI. Contoh misalkan guru bahasa Indonesia minta, anak-anak kalian silakan buat pidato tentang 17 Agustus, ya. Nah, supaya kamu dapat materi pidato, kamu boleh tanya AI, ya. Buatkan saya ide pokok tentang pidato 17 Agustus. Nanti AI, coba ini ibu kasih contoh ya. Ibu minta satu orang coba maju. Ibu minta satu orang maju, oke? Nah, ini namanya ChatGPT ya. Ini salah satu tools dari AI. Ayo, siapa yang bisa maju di depan? Keila, boleh yang lain? Cinta, ayo maju. Ide pokok saja, ide pokok. Ya, jadi ini adalah ide pokok yang diberikan oleh si ChatGPT ya. Ini mulai dari pembukaan, ada makna dari hari kemerdekaan, sampai pada refleksi. Ini ide pokok. Nah, ide pokok ini kemudian kamu kembangkan. Kamu kembangkan menjadi kalimat. Ya, ini. Jadi kamu kembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Kamu boleh cari di buku, boleh cari juga di Google. Kamu kembangkan sendiri. Supaya apa? Cara berpikir kamu juga bisa dilatih. Kamu juga misalkan bisa minta langsung sama AI ya. Ada lagi yang mau suka coba? Ya, Melody ya. Coba buatkan pidato 17 Agustus. Nah, ini ya. Ini sudah jadi. Jadi kamu sebenarnya tinggal baca. Tapi Ibu tidak menyarankan. Terima kasih Melody, silakan duduk. Ya, jadi ini pidato sudah jadi, nah. Oke. Nah, kemudian ini etika penggunaan AI yang berikut adalah berpikir kritis dan verifikasi. Yang harus kamu ketahui di AI ini ya tidak bisa kamu ambil semuanya. Ya, kamu harus berpikir kritis. Ini benar tidak adanya. Misalkan ibu mau suruh cari sama kamu siapa penemu lampu. Ya, jadi AI bisa menayangkan ya siapa penemu lampu. Ya, kamu harus verifikasi dulu ini benar atau tidak.
Siapa yang siap untuk penampilan pertama yang mau maju? Kelompok berapa itu, Fatan? Ya, kelompok 3. Ayo kita dengarkan sama-sama. Nomor 1. Dengar. Tuliskanlah satu langkah bijak agar siswa tetap aman saat menggunakan AI di sekolah. Jawabannya? Membaca. Menaati peraturan yang ada dan berada dalam pengawasan guru. Yang mau mulai perhatikan ya, nanti kamu boleh bertanya. Baru next, nomor 2. Bagaimana cara guru membantu siswa agar AI digunakan sebagai teman belajar bukan pengganti belajar? Jawabannya. Guru mengajarkan kita untuk memahami tentang hal positif dan negatif supaya kita menggunakan AI sebagai teman belajar bukan pengganti belajar. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Tidak ada? Jadi kira-kira langkah bijak di sekolah supaya terkontrol anak-anak menggunakan AI, apa yang harus dilakukan? Dapat dengar nggak itu kelompoknya Fatan? Ya? Apa yang harus dilakukan, Fatan? Dapat? Ya apa Bu? Supaya penggunaan AI itu dapat terkontrol? Menaati peraturan yang ada dan berada di pengawasan guru. Buat kesepakatan bersama, aturan bersama, ya. Kemudian yang kedua apa itu DP? Guru mengajarkan, yang ini Bu. Bagaimana cara guru membantu kita agar AI digunakan sebagai teman belajar bukan. Perhatikan ya, kalau kelompok yang Ibu tunjuk maju di depan. Halo? Kalau kelompok yang Ibu tunjuk maju di depan, ya, mau presentasi, kelompok yang lain dengarkan. Kelompok yang memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan itu nanti dapat poin plus, ya. Dapat tambahan poin. Oke? Kelompok berikutnya adalah silakan. Yang pertama pakai ilas apa? Ayo. Kami mendapatkan kasus deepfake. Deepfake ini adalah menggunakan foto orang lain sebagai menyalahgunakan foto orang lain untuk menipu orang. Jadi hal ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu menggunakan deepfake ini. Banyak risiko, salah satunya adalah kerugian finansial. Tindakan ini tidak hanya meminta data melalui aplikasi, tetapi orang itu mengambil atau mencuri foto atau data kita melalui Facebook, Instagram, dan lain-lain. Banyak resiko yang harus kita tanggung jika menggunakan aplikasi. Jadi sebagai pengguna aplikasi, kita harus bijak dalam menyimpan privasi kita atau data kita. Sekian presentasi dari kami. Tidak ada ya? Ada? Oke, next kelompok berikut. Kelompoknya Joel atau ini? Ayo, yang mana yang mau maju? Siapa yang siap? Kelompok yang siap? Ayo. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya? Kelompok 6? Iya. Ayo, yang pertama ayo. Jangan malu. Ya. Ayo, marker, maju sini. Yang lain perhatikan. Ayo, yang baca dulu DP soal marker. Masih besar itu soal sama yang Ini iya DP soalnya. Iya. Lengkapilah tabel berikut dengan contoh nyata. Akademi belajar tugas. Tidak mengerjakan tugas. Etika pelajaran jujur. Contoh kasus di sekolah, tidak boleh menyontek dari AI.
Dampak yang mungkin terjadi, tidak tahu apa-apa saat ditanya. Soal pergaulan, komunikasi, contoh kasusnya di sekolah, tidak akan mementingkan teman-teman di luar. Dampak yang mungkin terjadi akan pergaulan di luar menjadi berkurang. Jadi berkurang pergaulan. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Tentang studi kasus. Seorang siswa menggunakan AI untuk menjawab soal ujian secara diam-diam. Siswa lain terlalu bergantung pada AI untuk membuat esai, sehingga tidak berusaha berpikir kritis. Ada juga siswa yang mencari ide menggunakan AI dan membanggakan sendiri esainya. Ada juga siswa yang membagikan hasil AI tanpa menyebut sumber, lalu dituduh melakukan plagiarisme. Pertanyaan 1. Identifikasikan cara yang etis dan tidak etis dalam membuat esai. Jawaban 1. Ada juga siswa yang mencari ide menggunakan AI, mengembangkan sendiri esainya. Ada juga siswa yang membagikan hasil AI tanpa menyebutkan sumber, lalu dituduh melakukan plagiarisme. Pertanyaan nomor 2. Apa saja risiko yang muncul dari kasus di atas? Jawaban, risikonya ketika guru bertanya, dia tidak dapat menjawab karena dia bergantung pada AI. Pertanyaan 3. Menurutmu, bagaimana cara mencegah risiko-risiko tersebut? Jawaban, kita harus lebih pintar dari teknologi atau AI. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Nomor 1. Ini adalah tentang etika penggunaan. Menggunakan AI untuk mencari ide atau referensi tambahan saat belajar. Beretika. Alasan, karena AI digunakan untuk mencari ide bukan menyontek. Nomor 2. Menggunakan AI untuk menyalin jawaban ujian. Tidak beretika. Alasan, melatih kita untuk tidak jujur. Nomor 3. Joel, ulang lebih besar karena Dora ini tidak dapat. Atau Dani baca boleh? Dan Nomor 3. Menggunakan AI untuk membuat desain poster sekolah. Beretika, karena itu mencari ide bukan menyontek. Nomor 4. Menggunakan AI untuk menulis esai lalu diperiksa ulang dan diperbaiki sendiri. Beretika. Alasan, karena diperbaiki sendiri. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan next kelompok berikut. Beberapa siswa menggunakan AI untuk mengerjakan PR bahasa Indonesia. Ada yang hanya meminta ide, ada yang menyalin seluruh jawaban dari AI tanpa memeriksa ulang, dan ada pula yang menggunakan AI untuk mencari inspirasi menurut puisi. Soal nomor 1. Menurutmu mana perilaku yang etis dan tidak etis dalam kasus tersebut? Jelaskan alasannya. Yang menggunakan AI untuk mencari inspirasi menulis puisi. Alasannya, dia menggunakan AI untuk mencari puisi yang bisa ditambahkan sedikit. Ada yang menyalinkan seluruh jawaban dari AI tanpa memeriksa ulang. Dia hanya menyalin jawaban dari AI dan tidak berpikir kritis. Soal nomor 2. Apa risiko jika siswa hanya menyalin jawaban AI tanpa memahami isinya?
Resikonya dia tidak berpikir kritis atau konvensional dan hanya menyontek di AI. Ya, jadi dari kasus-kasus yang kamu pelajari ini atau soal-soal yang kamu dapatkan melalui LKPD ini akan